keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia, Keuskupan Agung Semarang memiliki nilai penting tersendiri bagi perkembangan gereja di Pulau Jawa khususnya, serta bagi gereja di Indonesia pada umumnya. Nilai pentingnya bukan hanya karena statusnya sebagai Keuskupan Agung, tetapi latar belakang sejarahnya yang cukup panjang dan fenomenal. Itulah salah satu nilai pentingnya pembangunan gereja di Keuskupan Agung Semarang. Bagaimana para perintis pembangunan gereja memperkembangkan gereja di Keuskupan Agung Semarang dengan segala suka dukanya, mulai dari nol sampai menjadi gereja partikular. Program video ini ingin menelusuri jejak umat Allah Keuskupan Agung Semarang dalam perkembangan situasi hidup dan budaya setempat dengan cita-citanya untuk semakin mengikuti Yesus Kristus secara penuh dalam menjawab dan memaklumkan kabar gembira penyelamatannya. Mengapa gereja di Keuskupan Agung Semarang mampu berkembang dan hadir di tengah-tengah masyarakat? Pengaruh berbagai agama atau kepercayaan yang membentuk masyarakat Jawa menjadi masyarakat yang religius sudah terjadi sejak tahun 1500 sebelum Masehi, bersamaan terjadinya gelombang imigrasi dari daratan Asia yang membawa unsur kepercayaan, animisme, pemujaan kepada leluhur, upacara-upacara magis yang berkaitan dengan peredaran musim dan daur kehidupan manusia. Unsur-unsur yang sifatnya animistis tumbuh dan berkembang menjadi agama asli Jawa beserta kebudayaannya yang pengaruhnya saat ini masih terasa dalam penghayatan keagamaan oleh masyarakat Jawa. Kesaksian lain akan suburnya kehidupan beragama di Jawa dengan datangnya Hinduisme, Buddhaisme, dan agama Islam juga berpengaruh besar dalam menjadikan masyarakat Jawa menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan rohani. Candi-candi Hindu, candi-candi Buddha, dan masjid-masjid ini adalah saksi-saksi yang melambangkan sumber hidup rohani bagi masyarakatnya. Kalau kita boleh menafsirkannya, bahwa tanah Jawa Tengah merupakan tempat persemaian berbagai agama, maka boleh dikatakan bahwa Tuhan Allah telah berkenan mengaruniakan tanah Jawa Tengah ini menjadi tanah suci.
Adapun tanah Jawa Tengah yang suci ini tidak dapat disamakan dengan tanah suci Palestina dengan kotanya Bethlehem, tempat Tuhan Allah mempersiapkan kedatangan puteranya Yesus Kristus, dan dengan Yerusalemnya sebagai kota pusat agama dan kota bersejarah di mana Yesus Kristus pernah hidup, berkarya, menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan bangkit dari mati, serta menjadi soko guru terbentuknya gereja sedunia. Namun tidak bisa diingkari bahwa Tuhan Allah masih berkenan menganugerahkan putra-putra kesayangannya untuk membangun gereja umat Allah di tanah Jawa ini, yang nantinya akan menjadi Keuskupan Agung Semarang. Barangkali tetesan wahyu sejarah yang pernah terjadi di kota Bethlehem dan Yerusalem 2000 tahun yang lampau, di mana Tuhan Allah mewahyukan dirinya, di tanah Jawa ini pun Tuhan Allah sudi mengkaruniakan pewahyuannya. Inilah awal penelusuran jejak umat Allah Keuskupan Agung Semarang. Perkembangan gereja selain berkat rahmat ilahi juga sangat tergantung dari jumlah dan mutu para penggembala. Jembatan ini adalah jembatan Sungai Lamat di Desa Semampir, Kabupaten Muntilan. Jembatan ini menunjukkan lokasi pasturan dan kompleks sekolahan Muntilan, di mana secara intensif Romo Van Lith mengembangkan gereja Katolik di Jawa, bahkan di Indonesia. Kita tidak tahu alasannya mengapa Romo Van Lith memilih tinggal di pinggiran sungai kecil ini. Barangkali saja beliau diilhami kenyataan bahwa sungai adalah sumber air yang mampu memberi kehidupan sekitarnya. Entahlah, kita tidak tahu alasan yang sebenarnya. Namun, tanpa melupakan jasa para romo lainnya, Romo Van Lith telah diakui sebagai peletak dasar bagi banyak panggilan sebagai syarat pengakaran gereja Katolik di suatu daerah, seperti apa yang diungkapkan pimpinan tertinggi Gereja Universal, Paus Yohanes Paulus II, pada waktu berkunjung ke Yogyakarta. But here in the heart of Java, I wish especially Pulau Jawa, to recall the memory saya ingin mengenang mereka yang telah meletakkan dasar bagi jemaat yang kini datang berbondong-bondong untuk memuji Allah bersama Paus. Kita kenang secara khusus Romo Franciscus Van Lith dari Serikat Yesus, yang telah berjuang bersama Anda demi kemerdekaan Anda. Inilah Romo Van Lith, peletak dasar bagi banyak panggilan di Jawa. Dari tokoh ini, kita ditantang untuk berefleksi akan iman Katolik kita dalam mengembangkan gereja. Dari Belanda, beliau tiba di Semarang tahun 1896, lalu menetap di Muntilan tahun 1897. Tugas Romo Van Lith pada waktu itu sungguh sangat sulit. Di samping mendirikan paroki baru yang wilayahnya meliputi Muntilan, Mendut, Bedono, dan Ambarawa, beliau menghadapi kesulitan utama adalah jumlah imam yang sedikit, medan misi yang luas, fasilitas jalan dan transportasi tidak ada, banyak orang Katolik dan magangan yang masih buta huruf. Di samping itu semua, beliau masih menghadapi sikap bangsanya sendiri, pemerintah kolonial Belanda, yang menyebabkan bangsa Indonesia khususnya orang Jawa mengalami keterbelakangan, kebodohan dan kemelaratan, serta penerapan politik diskriminasi terhadap agama Katolik
di mana kebebasan beragama dan beribadat dijamin oleh pemerintah Belanda, asal pelaksanaannya tidak mengancam ketenangan dan ketertiban umum. Sikap kolonialisme bangsanya yang menghisap bangsa lain dia benci. Sebab ini tidak Kristiani. Ini suatu kejahatan yang harus diberantas. Tetapi bagaimana? Beliau sendiri adalah seorang Belanda dan seorang pastor lagi. Jangan menangkap ikan sampai keruh airnya. Dengan pengetahuan akan budaya dan mentalitas Jawa yang hebat, serta kemahiran berbahasa Jawanya, Romo van Lith ingin menebus kegagalan misi pertama yang telah dijalankan romo-romo pendahulunya. Romo van Lith mulai menerapkan pendekatan kultural dan pendidikan dalam menjalankan misioner di antara orang Jawa. Gereja harus dimulai dalam masyarakat Jawa yang masih utuh dan asli. Kunjungan dan pendekatan Romo van Lith kepada priayi sampai petani di desa pegunungan Kalibawang membuktikan keberhasilan pendekatan misinya. Pada tanggal 20 Mei 1904, seorang guru kerasulan dan 4 kepala desa dari pegunungan Kalibawang dibaptis di Muntilan. Mereka adalah Bapak Barnabas Sarikromo, sang tokoh dari Kalibawang, Bapak Lukas Surotirto, Bapak Markus Sukodrono, Bapak Abraham Dipodongso, dan Bapak Yokanan Surowijoyo. Setelah mereka dibaptis, mereka menyatakan diri untuk mengajar agama tanpa diminta dan tanpa dibayar. Pada tanggal 14 Desember 1904, karya pertama kelima orang baptisan baru di Muntilan adalah dengan dibaptisnya 171 orang dari Kalibawang. Romo van Lith memberikan sakramen permandian bagi mereka di Sendangsono yang sekarang terkenal sebagai tempat ziarah ke Gua Maria. Pak Barnabas Sarikromo dengan dibantu teman-temannya merupakan katekis Jawa pertama yang menerima bintang Pro Ecclesia et Pontifice dari Sri Paus berkat kerja kerasnya menyemai baptisan baru di Kalibawang. Maka Sendangsono yang seperti sekarang ini tidak pernah terpisahkan dari sejarah gereja Katolik di Jawa dan karya Romo van Lith dan temannya serta Bapak Barnabas Sarikromo. Sementara itu, Pastor P. Huvenaars S.Y., teman seperjalanan Pastor van Lith, diangkat menjadi pastor di Mendut pada tanggal 27 Mei 1899, juga mencatat keberhasilan dengan mempermandikan 62 orang Jawa. Misinya mengarah kepada rakyat kecil hingga pada akhir tahun 1903, di Stasi Mendut telah terdapat sekitar 300 orang Katolik. Perkembangan umat Katolik di Jawa tak bisa dimengerti tanpa peranan sekolah Katolik. Sekolah Katolik merupakan perintis perkembangan agama dan kemajuan. Sebagian besar orang Katolik generasi pertama mengenal agamanya melalui sekolah. Romo van Lith sendiri telah merintis jalan itu. Pembukaan sekolah ini menurut Romo van Lith dimaksud agar bangsa pribumi dapat berdiri sejajar dengan orang Belanda. Romo van Lith dengan tepat sekali membaca tanda-tanda zaman. Beliau merasakan tuntutan masyarakat pribumi yang semakin meningkat agar pendidikan rakyat diperluas dan ditingkatkan mutunya. Ternyata tuntutan itu kemudian adalah juga cita-cita Budi Utomo. Pada tahun itu, ada sekitar 107 calon guru, 75 diantaranya beragama Katolik. Lulusan sekolah ini, banyak yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi,
seperti di Sekolah Dokter, Sekolah Pertanian Bogor, dan Sekolah Hoofdakte di negeri Belanda. Mereka ini semua merupakan kelompok intelektual Katolik Indonesia yang pertama. Juga ada yang menjadi imam. Kesemuanya akan memegang peranan penting dalam perkembangan gereja selanjutnya. Pada tahun 1911, sesudah lebih dari 10 tahun berusaha keras, di seluruh Jawa Tengah baru terdapat 1.130 orang Katolik. 650 diantaranya tinggal di Muntilan. Tidak ada tambahan bantuan imam untuk menyebarkan agama Katolik. Maka pada tahun itu juga, 4 siswa lulusan sekolah guru mohon pada Romo van Lith supaya boleh menjadi imam. Pada bulan Mei tahun berikutnya, Romo van Lith sudah mendapat izin membuka seminari. Maka pada tahun 1913 dibukalah secara resmi seminari menengah yang berada di komplek Muntilan ini, yang bernama Kolose Saverius. Pembukaan seminari ini merupakan babak sejarah yang teramat penting bagi gereja di Keuskupan Agung Semarang. Dari seminari ini akan melahirkan imam-imam pribumi yang menjadi faktor utama pengakaran gereja di suatu daerah. Dari angkatan pertama sebanyak 6 orang, 3 orang Jawa ditahbiskan pada tahun 1926 dan pada tahun 1928, yaitu Romo Franciscus Satiman SC yang menjadi pastor di Boro, Romo Andrianus Joyo Seputro SC yang akan menjadi uskup di Jakarta, dan Romo Alberto Sugio Pranoto SC yang akan memimpin Keuskupan Agung Semarang. Oleh karena panggilan baru terus tumbuh, maka pada tanggal 16 Juni 1923, novisiat Jesuit dibuka yang terkenal dengan nama Kolose Santo Ignatius di Jogja. Kemudian disusul pembukaan seminari menengah kedua untuk tamatan sekolah rakyat di Jogja tahun 1925. Pada tahun itu, jumlah seminaris ada 29 siswa, terbagi dalam 24 orang Jawa dan 5 orang Indo-Eropa. Pada tanggal 1 Juli 1927, seminari menengah di Muntilan berpindah ke Jogja dan bergabung dengan Kolose Ignatius. Dengan didirikannya beberapa seminari menengah dan kemudian seminari tinggi, sebagian cita-cita Romo van Lith untuk mengakarkan gereja Katolik di Jawa telah tercapai. Namun beliau tidak cepat puas diri. Masih banyak cara lain yang terbaik untuk mengembangkan gereja lebih jauh. Pada tahun 1915, Romo van Lith berhasil meyakinkan suster-suster Fransiskanes di Mendut yang sejak tahun 1908 telah bergiat dalam mendidik wanita-wanita Jawa untuk mendirikan Maises Quake Schools Mendut. Alasan pendirian sekolah ini adalah untuk mengembangkan gereja melalui persekutuan keluarga. Sejak berdirinya Maises Quake School, siswa-siswa Quake School Muntilan kadang-kadang diajak piknik ke Mendut untuk nonton arca-arca Candi Mendut. Hasil piknik itu, banyak siswi-siswi Mendut membangun keluarga dengan siswa-siswa Muntilan. Sungguh jeli pandangan Romo van Lith. Beliau jenius menciptakan kerasulan keluarga demi pengembangan gereja. Bagaimana langkah selanjutnya dalam pengembangan karya misi? Ternyata perkembangan misi digerakkan oleh murid-murid Muntilan, teman seperjuangan Romo van Lith, dan para biarawan-biarawati, serta para awam. Pada tahun 1915, Romo van Driessen SC, pengikut setia Pastor van Lith, menokohi pembangunan umat Katolik di Yogyakarta. Pada waktu kedatangannya di Yogyakarta, jumlah umat Katolik Jawa hanya 100 orang. Kemudian akhir tahun 1918 menjadi 273 orang Jawa Katolik. Hanya 12 tahun kemudian, tahun 1930, wilayah yang dilayani dari pastoran Kidologi ini sudah mempunyai 3.684 umat Jawa Katolik.
Sedangkan di luar wilayah itu masih ada 1.100 orang yang semuanya penduduk Yogyakarta. Pada tahun yang sama, tahun 1930, Pasturan Boro di Kalibawang yang baru saja didirikan mulai dihuni oleh Pastur Y. Printaler SJ dan Pastur F.X. Satiman SJ, mantan lulusan Queen's School Mundilan. Pada waktu itu Gereja Boro Kalibawang menjadi stasi bagian Mentut. Umat Katolik di Boro pada waktu itu berjumlah 1.900 orang yang telah dipermandikan dan 1.800 orang katekumen. Kemudian gereja baru menyusul berdiri tahun 1937 sampai 1941, yaitu Gereja Perumasan sebagai cabang dari Stasi Boro. Pemrakarsanya adalah Romo Yosowiharjo SJ. Inilah Gereja Paroki Purbayan yang sejak tahun 1802 menjadi asuhan Gereja Santo Yosef Semarang. Di Surakarta, gereja baru mekar setelah kedatangan Pastor Petrus Hovenar SJ, teman seperjalanan Pastor Van Dyck yang telah bertugas di stasi Mendut. Gereja Katolik dikembangkan dengan memakai metode Romo Van Dyck. Dalam waktu hanya 4 tahun, beliau mendirikan 10 standar school. Menurut Romo Van Dyck, sebenarnya Surakarta mempunyai hak prioritas misi dibanding Yogyakarta. Namun rupanya jarak Muntilan Surakarta jauh. Surakarta baru digarap kemudian hari. Baru pada tahun 1916 merupakan paroki pertama di Surakarta dengan nama pelindung Santo Antonius dan merupakan gereja induk untuk daerah Surakarta. Inilah Gereja Santo Yosef Gedangan, merupakan gereja pertama di Semarang. Kedatangan 10 suster Santa Franciscus dari kota Hetwisen, Belanda pada tanggal 5 Februari 1870 membawa berkat untuk Gereja Keuskupan Agung Semarang. Tugas mereka yang pertama adalah mengasuh dan membina anak-anak yatim piatu. Kemudian tahun 1888 membuka sekolah Maria untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tahun 1911, kompleks sekolah dan asrama dibuka di Bangkong, Semarang. Tahun 1926, mendirikan susteran dan normal school untuk guru-guru wanita di Ambarawa. Tahun 1927, suster-suster Fransiskus mulai mengelola Rumah Sakit Katolik Santa Elizabeth Semarang. Inilah Gereja Karangpanas, gereja kedua di Semarang. Gereja ini dibangun oleh bruder-bruder Santo Alusius yang berkarya demi pendidikan anak-anak laki-laki. Gereja ini terletak di Komplek Candi, Semarang. Pada tahun 1032, Matias J. Wilkins MSF diangkat sebagai pastor pertama paroki Atmodirono di Bangkong, Semarang. Peristiwa ini menandai keterlibatan Ordo MSF untuk membantu pastor-pastor Yesuit atas persetujuan pimpinan gereja di Roma. Umat Katolik keturunan Tionghoa juga mendapat kerasulannya sendiri. Pastor S. Beckman SC bersama suster-suster Fransiskus sejak tahun 1925 memusatkan perhatian untuk berkarya di kalangan Tionghoa.
Suster Franciscanus membuka Holland Chinese School, sekolah Chinese School untuk anak laki-laki, dan Marisol untuk anak-anak perempuan. Beliau mendirikan paroki Kebon Dalem yang semula termasuk paroki Gedangan dan mengelola rumah sakit yatim piatu bersama suster-suster penyelenggaraan ilahi. Kedatangan 5 Brudera Perawan Maria yang terkandung tak bernoda atau FIC pada tanggal 19 September 1920 di Yogyakarta membawa berkah bagi Keuskupan Agung Semarang. Mereka langsung ditugaskan untuk mengajar di Holland Indiese School. Kedatangan yang terus-menerus dari Belanda memberi kesempatan untuk meluaskan karyanya dengan mendirikan rumah-rumah pendidikan yang baru, yaitu di Muntilan tahun 1921, di Surakarta tahun 1926, di Ambarawa tahun 1928, dan di Semarang tahun 1934. Kongregasi CB Carolus Borromeus pada tanggal 24 Agustus tiba di Yogyakarta dari Belanda. Kedatangannya di Yogyakarta untuk mengelola karya-karya cinta kasih, mengelola rumah sakit Panti Rapih yang dahulu terkenal dengan sebutan Onder de Bogen, peletakan batu pertama pada tanggal 17 September 1928. Kemudian mengelola SD untuk anak-anak Tionghoa atau HCS dan SD Tarakanita. Masing-masing dibuka pada tahun 1935 dan 1939. Sampai di sini, jejak umat Allah Keuskupan Agung Semarang baru memasuki awal perkembangannya. Namun kehadiran gereja Katolik di Jawa sebagai gereja yang meneguhkan yang baik dari budaya setempat, gereja sebagai nabi yang melawan buta informasi atau pendidikan, serta gereja yang hadir sebagai imam yang mengorbankan diri bagi sesama, telah kita lihat bersama-sama pada awal perkembangan gereja Katolik di Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan memasuki masa-masa yang menggetarkan bagi perjalanan Keuskupan Agung Semarang. Pada tahun 1940, dengan umatnya yang berjumlah 41.152 jiwa, dengan jumlah yang begitu besar, gereja Katolik di Jawa Tengah mau berbuat apa? Ternyata pesatnya pertumbuhan umat di Jawa Tengah membawa konsekuensi yang bersejarah bagi gereja di Keuskupan Agung Semarang. Perbedaan situasi yang besar antara Batavia dan Jawa Tengah serta potensi umat dan imamnya yang subur, maka Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 1940 dijadikan Vikariat Apostolik Semarang. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Pastor Albertus Sugio Pranoto SJ sebagai Vikaris Apostoliknya oleh Sri Paus Pius ke-12, dan beliau adalah uskup asli Indonesia pertama. Suatu prestasi yang bagus bagi gereja Katolik di Jawa Tengah untuk segera menata dengan kekuatannya sendiri. Cakrawala baru terbentang luas di depan seluruh umat Allah di Jawa Tengah.